Bismillahirrahmanirrahim. Malam-malam pergi ke Man 23. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Berselawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gak apa-apa. Jangan grogi gitu ya. Baik, gak apa-apa ya. Sebelumnya yang saya hormati Kepala Man 23 Asyarif Al-Azhar Asyarif Bapak Wido Prayoga MPD, Bapak Ketua Komite Dr. Haji Rojikin MSI, Mabus Al-Azhar Kairo Mesir Syekhun Al-Fadil Syekh Daduri Abdul Naim, seluruh yang hadir, orang tua wali murid, Bapak Ibu guru dan adik-adikku sekalian, siswa-siswi Man 23 dan para alumni yang hadir, yang insya Allah semua calon penghuni surga. Amin. Walaupun cuaca hujan sejak beberapa hari yang lalu atau mungkin beberapa pekan yang lalu, lihat banyak meme-meme di media sosial, ya. Ada yang bilang Jakarta nightmare segala macamnya. Kemarin tuh saya lucu ya, pas saya khutbah Jumat di Depok, dicari khotib yang pandai berenang, ya. Masya Allah ya, begitu banyak hal-hal lucu ketika musim hujan terjadi. Itulah ya negeri yang selalu membuatnya menjadi santai-santai saja. Kita ini tidak merasa seperti negara yang punya hutang 10.000 triliun, ya. Kita ini tidak seperti negara yang menjadi nomor 2 tingkat kemiskinannya sedunia di bawah Zimbabwe menurut Bank Dunia. Saya lihat di sini nggak ada muka-muka miskin kok. Di sini muka-mukanya orang kaya raya, kaya dunia, kaya akhirat, dan calon semua orang-orang sukses. Amin. Apalagi Man 23, ya, salah satu sekolah madrasah aliyah yang menjadi favorit, ya. Kalau kita ngomongin Jaksel kan ngomongin culture ya teman-teman semua ya. Saya ngomong santai aja karena saya nggak diberikan tema apa sekarang. Saya kira mau Isra Mi'raj, saya kira mau apa Ustaz? Bebas. Nah ini yang susah. Baik, saya mau cerita saja karena saya bapak pengelola pendidikan juga. Saya ketua yayasan, saya punya sekolah seperti ini tapi kecil lah, nggak seperti ini ya. Saya ada TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT. Saya pun mengasuh pondok pesantren tapi free untuk menghafal Quran, alhamdulillah. Jadi saya lumayan tahu tentang seluk-beluk pendidikan. Teman-teman Gen Z di belakang, halo, ini kelas berapa di sini? Ada alumni? Ada kelas berapa di sini? 10, 11, 12. Baik, saya mau tanya, kira-kira tahun 2045 yang dicanangkan menjadi Indonesia emas, apakah itu akan terjadi? Saya berdiri boleh? Baik. Oke, kan Anda pelakunya ya. Jadi 2045 ini sekitar 19 tahun dari hari ini. Menurut Anda apakah generasi emas Indonesia 2045 akan terjadi? Halo, terjadi gak? Tetap optimis dengan kondisi yang kita alami hari ini. Jujur teman-teman semua, saya ini milenial, ya. Bapak mungkin boomer ya Pak ya. Ya, saya milenial, antum Gen Z. Teman-teman semua, saya banyak punya kenal teman-teman pengusaha. Apa yang mereka keluhkan tentang Gen Z? Ayo, apa yang mereka keluhkan tentang anak-anak usia antum ataupun di atas antum ya, kakak-kakak kelas ya. Katanya Gen Z itu kurang sabar. Kesabarannya setipis tisu. Benar itu?
Itu terjadi karena memang zamannya sudah seperti itu. Antum semua dibesarkan di era digital, yang kalau sinyalnya lemot itu marah-marah, betul? Yang kalau wifi-nya ngadat langsung bukan jadi bete, yang kalau nggak ada kuota seakan-akan nih hidup akan segera berakhir. Ya, ya. Antum tuh hidup di era digital yang semuanya hanya dekat dengan handphone dan handphone. Tidak seperti kami ini milenial mengalami generasi telepon umum, telepon wartel, generasi-generasi yang masih konvensional, tapi Anda tidak. Sehingga katanya kesabarannya setipis tisu. Yang kedua, katanya lagi nih ya, apakah benar anak-anak Gen Z itu selalu menganggap lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginannya itu toksik? Yang terjadi adalah, ini saya survei ya teman-teman semua ya, begitu banyak Gen Z yang cepat resign di sebuah perusahaan. Loh, kamu baru 2 hari kalau sudah berhenti, nggak enak, bosnya toksik, teman-temannya toksik, lingkungannya toksik. Tuh yang kedua, ini saya baru katanya saja ya. Yang ketiga teman-teman semua, tapi dibalik semua hal-hal yang kurang bagus tadi, yang saya tahu sendiri, Gen Z itu punya idealisme, betul nggak? Gen Z itu punya idealisme, maka ketika dia tidak mendapatkan idealisme di tempat dia sekolah, di tempat dia bekerja, maka mereka memilih buat hashtag kabur aja dulu, betul? Tepuk tangan buat Gen Z. Ya, Pak, ada plus ada minusnya. Memang antum gak sesabar kami. Dulu kami anak milenial, kalau kerja diomelin bos, dibully sama senior, dijadikan kacung sama mereka. Sudahlah, nggak apa-apa, tahan-tahan dulu. Kami masih butuh makan, dapur supaya ngebul. Itu kami. Tidak dengan kalian. Kalian ketika ditindas langsung bergerak. Hebatnya di situ kalian punya idealisme yang tinggi. Jadi seharusnya Gen Z itu anti orang dalam. Setuju? Gen Z itu anti nepotisme. Setuju? Harusnya demikian. Tapi sayang kita diberikan pelajaran oleh orang-orang di atas tentang the power of orang dalam, tentang the power of family, tentang the power of connection. Jangan. Gen Z itu punya idealisme. Teman-teman semua, saya tidak ngomel-ngomel sama Anda yang memilih kabur ke luar negeri. Kenapa? Coba teman-teman tebak. Kenapa senior-senior Anda itu memilih kabur ke luar negeri? Bukan kabur ya, mereka bekerja ke luar negeri. Ada yang tahu kenapa? Karena di luar negeri, ya betul, gaji gede, betul. Selain gaji gede, karena di luar negeri itu fair, betul, adil. Seseorang dihargai sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kapabilitasnya dan kemampuannya. Tidak ada, mohon maaf, jilat-menjilat dan segala macam. Maka banyak teman-teman kami para Gen Z, saya punya teman banyak diaspora Pak, teman-teman doktor kami banyak sekarang bekerja di luar negeri. Dia bilang begini ke saya, Ustadz, bukan kami tidak cinta Indonesia, bukan kami tidak cinta NKRI, tapi hari ini kami tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari atasan-atasan kami karena kami anti menjilat tuh. Saya punya seorang teman dokter masih Gen Z dan dia punya idealisme. Sekarang dia di UK Pak, kerja di UK. Teman-teman semua Gen Z, pesan dari saya, tetaplah jadi anak-anak yang idealis. Anda tidak mau korupsi, tidak mau kolusi, tidak ada nepotisme. Anda harus punya idealisme yang tinggi untuk memperjuangkan negeri ini. Teman-teman semua, negeri ini kami harapkan nanti antum semua yang megang. Saya kadang-kadang agak sedih Pak, ketika ada social eksperimen, anak-anak SMA ditanya, apa, sebutkan negara-negara di Eropa. Disebut Garut. Ada ya video kayak begitu ya. Sebutkan negara di Eropa, dia sebut Garut. Singkatan DPR dia nggak tahu. Hitungan 6 kali 6 dia nggak tahu. Ya, itu sebagian kecil, tapi menjadi realita. Kalau Anda semua sekolah di Jaksel, MAN 23, saya yakin sudah begini semua ya. Sudah mau take off semua. Tapi ternyata ada saudara-saudara kita di belahan Indonesia yang lain yang begitu menyedihkan tingkat intelijensianya. Karena itu, ya alhamdulillah ya, pemerintah ngasih MBG. Walaupun saya pribadi
tidak terlalu setuju dengan program itu. Kalau semua dipukul rata, anak-anak Jaksel buat apa MBG sebenarnya? Kalau 3T boleh saja, dia terpencil, tertinggal, terjauh, di remote silahkan. Itu membutuhkan. Namun kalau anak-anak Jaksel yang biasa ngafe, yang biasa nongkrong di mall, dikasih menu kayak begitu, saya rasa useless juga. Ya. Intinya apa? Hari ini kita mendukung program pemerintah, terutama yang mensupport pendidikan. Kemarin video ramai Bu ya, ada gaji honorer seorang guru, ternyata menjadikan sekali, jauh di bawah gaji seorang pencuci ompreng di MBK. Bu, guru Bu, ini Bapak Ibu guru ya, saya anak guru Bu, saya seorang anak guru SMA negeri, di bawah Kemenak. Dulu almarhum orang tua saya memilih tidak menerima jabatan beliau sudah 4B Pak. 4B itu sudah selevel kepala kantor wilayah harusnya. Karena beliau tahu di Kemenak banyak masalah, maka beliau memilih hanya menjadi seorang guru SMA sampai akhir hidupnya. Ya. Jadi guru-guru itu mohon maaf ya, agak sedikit dianaktirikan di negeri ini. Saya punya karyawan, guru semua isinya. Saya bilang begini, mungkin dunia hari ini belum terlalu merespon baik profesi Anda. Tapi ingat, guru adalah profesi terbaik dunia akhirat. Bu, teman-teman Gen Z, berikan aplaus yang meriah untuk guru-guru kita di MAN 23. Karena mereka teman-teman semua, Anda semua bisa menjadi seperti ini. Guru itu tidak ada bekasnya. Ya. Istri, suami itu ada bekas. Mantan pacar juga ada bekas gitu ya. Tapi tidak ada mantan guru. Maka Anda nanti sudah sehebat apapun, sudah take off kemanapun, tinggal di negeri manapun, ketemu sama guru MAN 23, Anda cium tangannya, selamat pagi, assalamualaikum Ibu Guru, assalamualaikum Pak Guru. Anda akan tetap menjadi bagian dalam sejarah hidup saya. Itu guru. Sampai guru TK Anda. Teman-teman pernah nggak pulang ke SD-nya atau ke TK-nya atau ke SD lah ya? Pernah nggak ketemu sama guru Anda yang dulu mengajar Anda? Saya sudah doktor begini Pak, datang ke SD saya, bertemu dengan guru saya yang sudah 60 tahun diperbantukan untuk mengajar, ternyata Masya Allah awet muda Pak. Padahal kami anak didiknya sudah jadi seperti ini. Tapi mereka sepertinya kayak begitu-begitu aja. Bu, Bapak Guru, itulah keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu membuat Anda tampak selalu bahagia. Membuat Anda akan terus dimudahkan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya teman guru Pak, gaji nggak seberapa, tapi anaknya semua lulus di PTN favorit di Indonesia. Ada yang UGM, ada yang UI, ada yang ITB. Anak seorang guru, kalau mikir dari mana bayar SPP-nya, dari mana bayar UKT-nya. Tapi itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan ilmu. Ya. Maka teman-teman semua, nanti andaikan ada di antara antum yang menjadi pejabat di negeri ini, yang menjadi para birokrat di negeri ini, tolong sekali perhatikan kesejahteraan guru. Siap? Ya. Guru itu tulang punggung bagi kemajuan sebuah bangsa. Anda tahu Vietnam. Vietnam negeri yang hancur gitu. Yang dulu itu perangnya begitu dahsyat. Tapi sekarang mereka melesat meninggalkan kita teman-teman semua. Saya nggak ngomong Malaysia ya. Malaysia itu sudah berbeda makom sama kita. Vietnam, teman-teman semua. Ternyata ketika saya ke sana, saya tanya apa rahasia terbesar pemerintah Vietnam yang katanya komunis itu mampu membuat Vietnam melesat melebihi kita. Ternyata mereka sangat memuliakan profesi guru, Pak. Ya. Saya pingin, Pak, Indonesia nanti siapapun menterinya, siapapun presidennya, guru tetap dijadikan sebagai keutamaan, Pak. Sedih kadang-kadang kalau guru, ya Allah. Kemarin saya posting, Pak, di media sosial saya tentang kisah seorang guru di NTT. Sudah 23 tahun, silakan buka IG saya, Hilmi Firdausi. Ya. Saya posting sebuah video tentang perjuangan guru honorer yang sudah 23 tahun
Dulu gaji dia 300.000 sekian. Sekarang menjadi 200.000 sekian gara-gara ada potongan efisiensi. Yang kedua dipotong gara-gara program MBG itu. MBG itu. Sedih saya. Ya Allah. Pulang Pak, ikut truk. Ya, ada yang lewat ya kalau kata anak zaman dulu nge-BM gitu teman-teman semua. Itu guru. Bagaimana Indonesia mau maju kalau gurunya tidak dimuliakan? Maka teman-teman semua, saya berharap ini benar-benar diperhatikan. Mari sama-sama kita mendoakan guru-guru kita. Semoga mereka dipanjangkan usianya, diberkahi hidupnya, diberikan kesehatan, rezeki yang luas, otak yang cerdas, kesabaran yang lebih untuk mendidik antum semua. Karena di tangan mereka insya Allah akan terwujud Indonesia emas 2045. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang milad ke berapa nih Pak? Ke 13. Teman-teman semua, bagi sebuah sekolah, ya, bagi sebuah sekolah menghasilkan para generasi pilihan itu adalah sebuah kebanggaan. Ibu-ibu, para guru-guru, saya suka berpesan gini sama guru-guru kami di sekolah kami. Walaupun mungkin Anda tidak mencukupi kesejahteraannya dan sebagainya, tapi tenang, Anda itu setiap hari dapat transferan pahala. Ya. Kata Allah, "Idza mat'ul insan in qata'a 'amaluhu illa min salasin." Kalau manusia meninggal dunia, maka terputuslah semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Nanti setelah ini teman-teman dari sahabat yatim juga akan berkeliling mengerjakan sunduk sedekah jariyah antum untuk saudara-saudara kita korban bencana di Sumatera. Saya kemarin baru pulang dari Padang hari Senin yang lalu, hari Ahad yang lalu. Melihat bagaimana kondisi teman-teman korban bencana yang masih menyedihkan, Bu. Bu, Bapak, bencana itu ada 3 macam. Yang pertama proses mitigasi, pencegahan bencana. Yang kedua proses emergensi, darurat saat terjadi bencana. Yang ketiga rehabilitasi. Ini yang paling lama. Jadi jangan dianggap setelah tidak ada bencana di sana, mereka tidak butuh bantuan kita. Salah. Justru memulihkan kondisi mereka, ini yang menjadi prioritas kita hari ini. Ya, maka kalau ada teman-teman masih bergerak untuk funding, untuk pendanaan masalah bantuan bencana, tetap kita memberikan sumbangan terbaik. Karena rehabilitasi Aceh Sumbar Sumut itu membutuhkan 65 triliun. Data terakhir. 65 triliun. Sebenarnya sih kita bisa aja ya, tinggal MBG libur 2 bulan selesai itu. Saya bingung, mohon maaf ya MBG lagi ya. Karena kalau kata Meme gini Pak, semua hal nanti akan berhenti ketika menjelang kiamat, kecuali pengiriman makanan MBG. Sampai seperti itu ya teman-teman. Karena saya bingung, nanti Ramadan ternyata MBG masih ada, betul. Isinya apa? Isinya makanan siap saji atau makanan yang sudah dibungkus-bungkus begitu ya. Saya nggak tahu, jangan-jangan lebaran MBG pun masih ada gitu ya. Saya nggak tahu lah seperti apa. Jadi saya bilang gini kemarin, ya MBG tetap jalan, tapi saya bilang kalau pas libur dananya kan bisa dialokasikan untuk korban bencana atau yang lain-lainnya. Ini 1,2 triliun loh Bu tiap hari Bu. 1,2 T setiap hari dihabiskan. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi yang pertama itu sedekah jariyah. Yang kedua, apa yang nggak akan putus? Au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ini domainnya para guru nih. Ibu-ibu, ya, Bapak guru semuanya, Anda itu ketika nanti di akhirat siap-siap akan menerima transferan pahala gratis. Loh kok bisa? Iya. Terutama guru-guru TK atau guru-guru SD. Ada seorang guru TK mengajarkan Fatihah untuk siswa TK-nya. Gara-gara pengajaran Fatihah itu, dia mengamalkan baca Fatihah sampai seumur hidupnya. Disitulah pahala sang guru akan mengalir. Maka jangan kaget Bapak Ibu, nanti tiba-tiba ada deposit pahala. Ini pahala apa aku? Pahala transferan dari ilmu yang bermanfaat
yang kalian kirimkan kepada murid-murid kalian. Ya Bu ya, berbangga jadi guru tuh Bu. Guru itu profesi terbaik dunia akhirat. Ya. Jadi jangan selalu memandang semua dengan nilai gaji materi dunia, ya. Tapi keberkahan Bu. Berkah itu apa sih? Saya tanya Ibu. Ibu sekarang misalkan gaji 5 juta. Nanti gaji 10 juta berkah tidak? Misal, gaji sekarang 5 juta. Nah, tahun depan gaji naik 10 juta, berkah tidak? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Kalau 5 juta, Bapak Ibu cukup buat kebutuhannya, cukup buat sedekahnya. Ibadahnya dekat kepada Allah, 5 juta. Paling nyicil motor gitu ya. Nanti ketika 10 juta yang terjadi apa? Ya, harusnya kan sedekahnya lebih banyak. Keluarga lebih tercukupi, tapi ternyata itu tidak. Sedekahnya makan mungkin berkurang, keluarganya pun juga biasa-biasa aja. Yang meningkat biasanya gaya hidupnya. Yang tadi cuma nyicil motor, naik jadi nyicil mobil. Yang tadi nggak pernah ngafe, dia bawa bekal dari rumah, bawa ransum, dia ngafe sekarang. Akhirnya ujung-ujungnya jarang malah dia ke masjid. Jarang beribadah kepada Allah. Jadi, nilai materi itu kadang-kadang tidak relate sama keberkahan. Makanya minta itu, ya Allah, berikan aku rizki yang banyak, halal, luas, barokah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan, tayyiban, wasi'an, mubarakan. Karena kalau tanpa mubarakan, tanpa keberkahan, maka rizki yang nilainya berapapun itu akan habis. Pernah dengar istilah uang setan dimakan setan? Ya. Anda gajian, nilainya naik, nominalnya naik, tapi kok tabungannya nggak ada. Kan logiknya 5 juta Anda cukup. 10 juta harusnya plus 5 juta dong nabungnya. Tapi ternyata enggak. Itu tidak berkah. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami rezeki yang barokah. Apa itu barokah? Kata ulama, tuzidukum fit ta'ah. Menambah kepada ketaatan. Jadi kalau berkah, gaji naik, ketaatannya naik. Sedekahnya lebih banyak, ibadahnya lebih lancar. Itu namanya rezeki yang barokah. Ketiga kata Nabi, apa amal yang gak putus? Awaladin solihin yada'u lahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Habis semuanya, maka hari ini kita sebagai manusia yang pasti mati, siapkan 3 perkara tadi. Sedekah jariah, ilmu manfaat, dan anak-anak yang soleh. Dan di sekolah ini saya yakin adalah pembentukan generasi yang soleh. Ya, di sekolah ini tidak hanya sekedar kita menyiapkan anak-anak yang mahir secara sains, teknologi, tapi juga disiapkan iman dan takwanya. Kata Pak Habibie almarhum gitu ya. Imtak, iptek. Hati kita boleh Ka'bah, tapi otak kita harus Jerman. Gitu ya. Apakah masih Jerman sekarang? Masih Jerman insya Allah. Ya, hatinya kita boleh Ka'bah, otak kita Jerman. Teman-teman semua, saya doakan antum semua yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu tinggi, cerdas di dunia wal akhirah, mampu membangun negeri ini, menjadikan negeri yang begitu berkah ini, yang begitu banyak kekayaan alamnya, menjadi negeri yang sebenar-benarnya berkah. Ya, kita ini negeri yang Allah berkahi teman-teman semua. Udara kita kaya, laut kita kaya, di bawah tanah kita ada emas, ada batu bara, ada nikel, ada gas alam. Kita punya gunung emas. Tidak semua negara punya gunung emas. Indonesia punya. Namun kenapa sampai detik ini masih banyak kemiskinan, masih banyak kemelaratan? Karena salah kelola. Saya harap nanti ada di antara antum semua para Gen Z ini yang akan menjadi pemimpin negeri ini, yang membawa idealisme yang tinggi. Ya, idealisme untuk menjadikan Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Untuk sekolah kita MAN 23, selamat minat yang ke-13. Semoga Allah memberkahi sekolah ini. Semoga Allah menjadikan semua keluarga besarnya, kepala yayasannya, kepala sekolahnya, guru-gurunya, syekhnya, murid-muridnya, orang tuanya semua menjadi generasi Rabbani,
generasi Qurani yang mampu membumikan Quran di Indonesia dan membawa Indonesia menjadi negara yang Allah ridhoi di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya panggil teman-teman dari sahabat yatim Indonesia untuk mengajak Anda berbagi kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.